Berita terkini datang dengan sebuah guncangan tak terduga yang mengancam tatanan geopolitik global. Dolar AS, mata uang cadangan dunia, tiba-tiba menunjukkan sinyal bahaya. Di tengah ancaman kehancuran finansial, Amerika justru dihadapkan pada pengkhianatan terbesarnya. Australia, sekutu terdekatnya, dikabarkan mulai berpaling ke Tiongkok. Mengapa sekutu setia Amerika ini berani mengambil langkah yang beresiko? Apakah ini adalah tanda bahwa dominasi Amerika di panggung dunia benar-benar berakhir? Hari ini, kita akan membongkar semua ini dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan mengungkap mengapa dolar AS kini di ujung tanduk dan bagaimana kebijakan Donald Trump justru mempercepat kejatuhannya. Kedua, kita akan membahas mengapa Australia berani berpaling dari Amerika dan apa keuntungan yang ia dapatkan dari Tiongkok. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana semua ini mengarah pada tatanan global baru, di mana Amerika menjadi kekuatan yang semakin terisolasi. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Kiamat dolar dimulai. Mengapa Amerika hancur karena kebijakan Trump? Selama ini, kita selalu diajarkan bahwa dolar AS adalah mata uang terkuat dan paling stabil di dunia. Namun, kini dolar seperti seorang raksasa yang sakit dan terancam. Penyakitnya adalah utang yang menggunung, inflasi yang melonjak, dan defisit perdagangan yang terus membesar. Ini adalah bom waktu yang sedang berdetak, mengancam untuk menghancurkan seluruh sistem finansial global. Di tengah situasi yang sudah sangat genting ini, langkah Presiden Trump justru memperparah keadaan. Ia memulai perang dagang dengan Tiongkok, berharap perang ini akan menghidupkan kembali industri Amerika. Perang dagang itu ibarat 2 orang yang saling menembak kaki sendiri. Trump menembak Tiongkok dengan tarif, tapi ia justru melukai industri manufaktur Amerika yang sangat bergantung pada bahan baku dari Tiongkok. Sanksi dan perang dagang yang ia mulai tidak berhasil melumpuhkan Tiongkok. Sebaliknya, hal itu justru menyebabkan harga bahan baku di Amerika meningkat, merusak industri, dan menyebabkan PHK massal. Sementara itu, Tiongkok justru semakin kuat. Mereka memproduksi barang-barang dengan kualitas yang sama atau lebih baik dari Eropa, dengan harga yang jauh lebih murah. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi Trump gagal total. Bagian 2. Australia berpaling dari sekutu Amerika menjadi mitra Tiongkok. Apa konsekuensi dari tindakan Trump ini? Alih-alih membuat Tiongkok tunduk, ia justru membuat sekutu-sekutu terdekatnya, seperti Australia, sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada Amerika. Australia, yang selama ini menjadi pilar utama strategi Amerika di Asia, tiba-tiba menunjukkan sinyal pengkhianatan. Mereka mulai memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan negara-negara lain yang menawarkan peluang perdagangan dan investasi yang lebih baik. Mengapa Australia berpaling? Jawabannya sederhana, ekonomi. Australia melihat bahwa Amerika kini lebih fokus pada perang dan sanksi yang merusak ekonomi mereka sendiri. Sementara itu, Tiongkok justru menawarkan peluang perdagangan yang sangat besar dengan pasar yang terus berkembang. Australia kini melihat Tiongkok bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra yang bisa menguntungkan. Hal yang lebih ironis adalah, meskipun Australia dan Amerika terikat dalam aliansi militer, Australia kini memprioritaskan hubungannya dengan Tiongkok di bidang ekonomi. Ini ibarat suami istri yang bertengkar, tapi sang istri justru mencari uang dari mantan pacarnya. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. India dan Brasil juga melakukan hal yang sama, memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan menjauh dari orbit Amerika. Bagian 3. Dunia baru lahir. Ketika Amerika terisolasi, Tiongkok bangkit. Apa konsekuensi dari semua ini? Ini adalah awal dari pergeseran kekuatan global yang tak terhindarkan. Amerika Serikat, yang selama ini menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak lagi bisa mendikte dunia. Utang yang menggunung, ekonomi yang hancur, dan kekalahan dalam perang ekonomi telah memaksa mereka untuk tunduk pada realitas baru. Di sisi lain, Tiongkok semakin kuat. Ekonomi mereka tumbuh pesat,
dengan industri-industri baru seperti kendaraan listrik dan robotika menjadi motor penggerak utamanya. Mereka kini memiliki sumber energi yang melimpah dan murah, yang akan memberikan mereka keuntungan besar dalam persaingan global. Amerika sedang menjadi negara yang semakin terisolasi, sementara Tiongkok membangun aliansi baru yang kuat dengan negara-negara seperti BRICS, yang menawarkan pasokan energi, teknologi, dan perdagangan yang lebih stabil. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa kemenangan bukan hanya milik yang paling kuat, tapi milik yang sabar dan gigih? Pelajaran ini berlaku untuk semua. Amerika yang disangsi habis-habisan justru bersabar dan membangun aliansi baru. Tiongkok yang ditekan dengan perang dagang justru gigih membangun industri semikonduktornya sendiri. Kemenangan akan datang kepada mereka yang memiliki strategi yang cerdas dan kesabaran, bukan hanya kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan senjata. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.